Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membalas WhatsApp dari Bapak Rumapea ya, Rumapea di Jakarta ya. Pak Rumapea ini begini temanya ya. Kemana kita berdoa, di situ kita menyembah. Ya, kemana kita berdoa, di situ kita menyembah. Ya, memang benar ya Pak Rumapea ya. Kemana kita berdoa, di situ kita menyembah. Kalau Anda berdoa kepada, ini saya mengilustrasikan saja ya. Anda menyembah kepada misalnya Dewa X, maka ya kalau kamu berdoa kepada Dewa X, maka menyembah Dewa X. Berdoa kepada Dagon, yaitu maka penyembah Dagon. Ya. Berdoa kepada Firaun, maka otomatis nyembah Firaun. Ya. Terus diperluas. Berdoa pada Bapa, otomatis nyembah Bapa. Berdoa pada Maria, otomatis nyembah Maria. Berdoa pada patung Yesus, otomatis nyembah patung Yesus. Nggak bisa dibohongin. Ya. Murid-murid Yesus pernah nanya kepada Yesus, Yesus ajarkan kami berdoa. Di dalam Matius 9 Matius 6 ayat 9 sampai 15. Yesus bilang apa? Ya, Bapa kami, doa Bapa kami itu ya, Bapa kami yang di surga ya. Yesus mengatakan doamu kepada Bapa, otomatis kamu semua murid-muridku menyembah Bapa sebagai Allah. Ya. Clear? Yesus sendiri juga misalnya di dalam Matius 26 ayat 39, Yesus ngasih contoh doa kepada Bapa. Yesus sujud ya, maju sedikit lalu sujud berdoa kepada Bapa. Demikian pula di dalam Yohanes pasal 17, doa Yesus untuk murid-muridnya. Itu juga Yesus berdoa kepada Bapa. Kemana doa kita, di situ penyembahan kita. Ya. Kepada siapa kita berdoa, di situ kita menyembah. Kepada Dia kita menyembah. Ya. Lalu saudara-saudara, Yohanes 16 ayat 26. Yesus berkata begini, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan aku tidak lagi meminta kepada Bapa bagimu. Ya, lalu murid-murid ngomong apa di ayat 29? Di ayat 29. Itu kan ayat 26 ya. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, tidak lagi dalam nama Bapa, dan aku tidak meminta bagimu, meminta kepada Bapa bagimu. Lalu ayat 29, murid-murid ngomong apa? Wah, engkau sekarang terus terang ya Yesus ya. Sekarang kami tahu engkau datang dari Allah. Ya. Jadi clear, Yesus nyuruh berdoa dalam namaku. Dulu Yesus nyuruh berdoa kepada Bapa. Lalu Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 26, Yesus nyuruh berdoa dalam namaku. Ini cuman satu-satunya ayat. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kekristenan itu ternyata tergantung satu ayat ini. Ya, Yesus berkata, "Kamu pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku." Kapan? Ketika aku sudah naik ke surga. Di ayat 25, Yohanes 16 ayat 25, aku janji nih ya, aku akan terus terang memberitakan kepada Bapa. Memberitakan tentang Bapa, bukan kepada Bapa. Memberitakan
tidak lagi dengan kiasan, tetapi dengan terus terang ya tentang Bapa ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Jika kita berdoa dalam Yesus atau berdoa dalam nama Yesus, ya, berdoa kepada Yesus artinya penyembahan kita ya kepada Yesus. Kalau kita berdoa dalam nama Bapa atau ke Bapa, maka penyembahan kita ya ke Bapa. Itu maksudnya. Dan itu dipahami oleh rasul-rasul, saudara-saudara ya. Rasul-rasul tidak ada lagi yang berdoa kepada Bapa. Ya, rasul-rasul berdoa kepada Yesus. Misalnya di dalam Kisah 4 ayat 24. Ya Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Berdoa kepada siapa? Kepada Yesus. Di Kisah 4 ayat 29 sampai 31 juga berdoanya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Sehingga buminya berguncang, bergoyang itu. Ya, karena kuasa Roh Kudus. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kemana kita berdoa, ke situ kita menyembah. Perhatikan baik-baik, ini ayat Alkitab. Yesus tidak nyuruh gini, nanti murid-muridku, kamu nanti nyembah aku ya. Enggak ya. Itu hebatnya Alkitab ya. Supaya kita tuh ngerti kemana kita berdoa, ke situ kita menyembah. Yesus pun sewaktu masih jadi manusia juga dia mengajari berdoa. Berdoa kepada Bapa artinya menyembah Bapa. Lalu Yesus tinggalin pesan, berdoa dalam namaku artinya kamu menyembah dalam namaku. Menyembah ke Yesus. Clear? Itu sebabnya rasul-rasul tidak ada lagi yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak ada lagi. Semua membaptis dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi, lah kalau membaptisnya saja dalam nama Yesus Kristus, otomatis doanya kepada Yesus Kristus, otomatis yang disembah Yesus Kristus. Rasul-rasul tidak ada setelah Yesus naik ke surga yang nyembah Bapa, nggak ada. Yang doa Bapa kami nggak ada. Yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus nggak ada. Ini kebenaran Alkitab. Bukan berarti bahwa kok Yesus mengingkari, kan dia suruh baptiskan Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Bukan berarti seperti itu. Itu yang namanya konteks waktu ayat Alkitab ya. Ya Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti kemana kita berdoa, ke situ kita menyembah, itu judulnya ya. Anda hari ini doa kepada siapa? Introspeksi ke Bapa, Pak. Berarti Anda menyembah Bapa. Ya, kalau Anda berdoa kepada Bapa ya Anda menyembah Bapa. Kalau berdoa kepada Yesus ya menyembah Yesus. Kalau berdoa kepada Maria ya menyembah Maria. Bohong kalau bilang kita doa ke Maria tapi tidak nyembah Maria. Bohong. Kalau kamu tidak nyembah Maria, maunya nyembah Bapa, ya berdoalah kepada Bapa. Kalau kamu mau nyembah Yesus, ya berdoalah pada Yesus. Clear? Jadi selama ini ya mohon maaf, itu Anda dibohongin ya. Nyembah patung Yesus tapi doa pada patung Yesus, tapi dibilang aku nggak nyembah patung. Ya, unta pun tertawa. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terjebak ya oleh yang namanya ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, ajaran-ajaran gerejani, turun-temurun yang tidak alkitabiah. Jangan mau. Ayo kembali ke Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab. Yesus sudah berkata, Alkitab sudah menulis, Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu sudah lewat. Yesus naik ke surga itu sudah lewat. Itu tahun 33 Masehi. Ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ayo dilaksanakan. Rasul-rasul aja semua doa pada Yesus kok.
Lah kok Anda hari ini masih doa pada Bapa? Karena kami dicuci otak oleh namanya pengajaran Tritunggal. Nah, sekarang sadar Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu tidak bisa main-main, ya toh. Ya, kalau hari ini Anda tidak tobat, tidak mungkin selamat, ya toh. Bohong kalau Bapak Ibu bilang kita juga selamat, nyembah patung, nyembah Maria, nyembah Bapa juga selamat. Bohong, Pak. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12. Tidak ada ya di bawah kolong langit ini ada orang selamat. Di dalam Maria nggak ada, di dalam Bapa nggak ada. Ya, keselamatan dia di dalam satu nama, ya Yesus. Very clear, ya. Yesus adalah Allah itu, Yesus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus adalah Allah di surga. Wahyu 21 ayat 7. Yesus yang disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Wahyu 4 ayat 8 dan 11. Yesus adalah Allah yang duduk di tahta surga. Wahyu 4 ayat 2. Dan yang duduk itu seorang, bukan berdua pangku-pangkuan, bukan Bapa di kiri, Yesus di kanan. Ya, Yesus anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Enggak taunya yang maha kuasa ya Yesus sendiri. Wahyu 1 ayat 8. Yesus duduk sebelah kanan Allah. Enggak taunya Allah itu ya Yesus sendiri. Wahyu 21 ayat 7. Ya, very clear. Ya, Bapa kekal yaitu Yesus sendiri, Alfa Omega. Bapak Ibu Saudara, demi kemurahan Allah, ayo tobat. Kemana kamu berdoa, ke situ ya kita ini menyembah. Ya, kemana kita berdoa, ke situ kita menyembah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan karena masih tetap dibuka demi kemurahan Allah ya. Yang mau ikut baptisan di Kuningan City ya, Anda yang mendengarkan pagi ini Sabtu 7 November 2020 jam 11 siang di Kuningan City Jakarta. Di apartemen itu ada kolam renangnya. Kita mau baptisan di situ ya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta PBS. Haleluya, amin.